Selamat datang di Jalan Demokrasi. Jalan Demokrasi sebagai platform bagi kita untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu-isu ketatanegaraan sedang berkembang saat ini. Bersama saya, Aldi Ibrahim, dan kali ini kita ditemani oleh Mas Fargo Siswanto Raharjo. Beliau adalah pemerhati kebijakan publik. Selamat malam, Mas Fargo. Ya, selamat malam Mas Aldi, selamat malam pemirsa pendengar setia podcast Jalan Demokrasi. Baik, jadi di sini edisi kita kali ini akan berbicara nih Mas Fargo terkait dengan kebijakan COVID-19 sudah tepatkah? Nah, sebelum kita masuk ke tema itu, ingin mengetahui sedikit nih Mas Fargo, bagaimana kondisi pandemi ini di Indonesia saat ini Mas Fargo. Jadi memang wabah virus COVID-19 ya Mas Fargo telah muncul sejak bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina pada saat itu, dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara ya Mas Fargo. Nah, lalu setelah itu WHO menyebutnya sebagai pandemi global yang dapat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, dan ini dapat dikatakan sebagai semacam krisis kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, lalu kalau kita melihat juga ketika kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini, dari awal memang pemerintah sedikit terlambat dalam merespon adanya COVID-19 ini Mas Fargo. Itu dapat dibuktikan ketika COVID-19 ini muncul di bulan Desember tahun 2019, pemerintah baru meresponnya tertanggal akhir Maret tahun 2020. Nah, ini ada semacam keterlambatan respon dari pemerintah dalam menanggapi COVID-19 ini. Nah, lalu bagaimana sih Mas Fargo terkait dengan kondisi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 ini menurut pandangan Mas Fargo? Oke, berbicara tentang pandemi COVID-19 atau Corona Disease Virus 19, saya pada kesempatan kali ini berbicara dalam perspektif kebijakan publik atau public policy. Kalau kita melihat tentang COVID ini, banyak sudut pandang yang bisa kita amati, baik itu hukum, ekonomi, sosial budaya, psikologis masyarakat, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya akan mengerucutkan dalam perspektif pemahaman kebijakan publik. Apakah sudah tepat atau belum? William Dunn, seorang pakar kebijakan publik, mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak mengambil sikap, itu merupakan bagian dari suatu kebijakan publik, yakni dia memilih untuk tidak mengambil sikap. Nah, kembali lagi ke COVID, kita lihat bahwa pada awalnya kita cukup optimis COVID tidak akan masuk di Indonesia. Akan tetapi pada bulan Februari awal tahun 2020, warga negara Jepang terinfeksi di Pulau Bali. Kemudian dengan cepat kasus ini bertambah. Penanganan pemerintah, saya melihat ada dua, penanganan strategis dan teknis. Strategis itu sifatnya jangka panjang, teknis itu adalah jangka pendek. Kita melihat strategi teknis yang pertama. Strategi teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, saya melihatnya secara objektif adalah tidak ada kesinambungan. Sebagai contoh, pemerintah pusat tidak menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan lockdown. Akan tetapi kita dengar pemerintah Kabupaten Tegal dan Solo bisa dikatakan semi lockdown waktu awal-awal itu. Sehingga saya melihat adanya kurang intensitas komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau secara realistis dilihat, banyak pemerintah daerah dan tidak mungkin pemerintah pusat berkomunikasi secara satu persatu, akan tetapi pemerintah pusat bisa mendelegasikan kewenangan kepada gubernur selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
yang mana menjadi supervisi dari setiap pemerintah kabupaten maupun kota yang ada di provinsinya. Nah, kuncinya adalah aspek komunikasi itu penting dalam penanganan apapun persoalan, termasuk COVID-19 ini. Bahkan COVID-19 dikategorikan sebagai bencana non-alam. Pemerintah sudah mengatakan itu. Persoalan berikutnya adalah muncul sebuah tanda tanya dengan kasus yang terus bertambah. Saat ini sudah mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Setiap hari diupdate. Publik memunculkan pertanyaan transparansi dari data tersebut. Yang kita lihat data tersebut mengalami kenaikan sekian, kemudian sembuh sekian, meninggal sekian. Justru ini membuat warning panic pada publik atau pada masyarakat itu sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana pemerintah memformulasikan, maksudnya baik, transparansi informasi itu baik, akan tetapi informasi yang disampaikan itu harus memperhatikan aspek akurasi dan ketepatan. Validasi harus benar. Kemudian data pasien, apakah dia mengalami juga penyakit bawaan, kemudian didiagnosis COVID. Kita tidak dapat pungkiri beberapa media memberitakan itu, terutama media independen. Itu Mas Adu terkait dengan tanggapan saya terhadap COVID. Yang ketiga, terakhir dari segi bantuan penanganan COVID, yakni bantuan secara tunai, kemudian bantuan secara sembako atau barang, tingkat ketepatan distribusinya harus diperhatikan. Karena ketika tingkat pemerintah pusat sudah sebagai leading sektor atau sebagai penanggung jawab kebijakan tingkat nasional, implementasi di daerah kadang carut marut. Ada yang harusnya dapat, kemudian tidak dapat. Nah, itu. Baik. Jadi tadi Mas Argo melanjutkan tadi, pemerintah ketika di sini responnya agak sedikit terlambat dalam menangani pandemi COVID-19 ini, kan itu juga termasuk kebijakan ya di situ. Ya. Nah, lantas kebijakan yang responnya itu terlambat itu ternyata membawa dampak yang memang dapat dikatakan buruk. Hal itu dapat terlihat di data dari yang positif COVID-19 per tanggal 31 Juli 2020 atau hari ini. Sore tadi tercatat yang positif COVID-19 sudah 108.376.000. Lalu juga yang meninggal 5.131 orang. Nah, jadi kebijakan yang seperti itu malah menyebabkan dampak yang begitu luar biasa, banyak yang positif COVID-19 dan bahkan banyak ribuan yang meninggal. Nah, apakah kebijakan seperti itu sudah tepat, Mas Argo? Oke, saya melihat dari sektor mikro dan makro. Makro skala besar, mikro skala yang lebih tingkatan lebih kecil, yakni di daerah. Saran saya ketika sudah tepat, tidak, karena kesannya adalah panik ketika itu. Tidak disiapkan jauh-jauh hari ketika sebagai langkah antisipasi. Beda halnya ketika COVID sudah merangga Tiongkok, Indonesia sudah memikirkan pilot policy untuk persiapan antisipasi ketika COVID ini masuk. Mungkin tidak akan carut marut seperti ini. Saya terus terang katakan demikian. Kuncinya satu, berikan delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah. Karena kenapa? Yang tahu kondisi sosio masyarakat yang ada adalah pemerintah daerah. Misalkan Papua, Maluku, NTT, Bali, yang lebih tahu kondisi masyarakat di sana bukan pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi yang ada di daerah bersangkutan. Jadi sah-sah saja ketika pemerintah daerah melakukan yang namanya diskresi kebijakan. Kalau di hukum ada yang namanya diskresi hukum.
di kebijakan ada yang namanya diskresi kebijakan. Diskresi kebijakan itu adalah mengambil tindakan yang memungkinkan di saat darurat dengan melanggar peraturan. Itu kadang sah-sah saja dilakukan ketika memang keadaan genting. Jadi sangat-sangat tendensius ketika pemerintah pusat memberikan sindiran kepada pemerintah daerah yang tidak melakukan antisipasi sesuai dengan aturan yang ada di pusat. Nanti dulu yang lebih tahu kondisi daerah adalah pemerintah daerah. Jadi sah-sah saja ketika kepala daerah melakukan diskresi kebijakan atau mengambil tindakan yang memungkinkan tanpa harus mempertimbangkan peraturan yang ada di pusat dalam keadaan darurat. Ini kita bicaranya dalam keadaan darurat konteksnya. Itu saya kira itu yang perlu diperhatikan, Mas. Oke, baik. Kalau kita coba komparasikan ya Mas Warko dengan berbagai kebijakan di negara-negara lain, misalnya seperti Vietnam dengan kebijakan lockdown-nya yang membuat korban meninggal COVID-19 itu di angka 0. Nah, lalu beberapa negara juga berhasil dalam melaksanakan kebijakan COVID-19 ini. Okay. Namun di Indonesia ini kan semakin hari korbannya semakin bertambah, positif bertambah, meninggal juga bertambah. Nah, sebenarnya kebijakan seperti apa sih Mas Warko yang tepat bagi Indonesia agar bisa seperti negara lain yang memang sukses menangani COVID-19 ini? Satu, kalau kita memberikan perbandingan dengan negara lain, kita perhatikan beberapa aspek. Satu, aspek kedisiplinan masyarakat. Aspek kedisiplinan masyarakat Vietnam, masyarakat Jepang, dan masyarakat kita berbeda. Saya yakin pemerintah pasti sudah memformulasikan atau merumuskan alternatif untuk melakukan lockdown. Tetapi kita lihat tingkat disiplin masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Kita lihat sekarang musim pemerintah menyarankan untuk tingkatkan imunitas sepeda. Angka penjualan sepeda meningkat drastis. Harga jutaan sepeda mereka mampu beli. Tetapi begitu ada bantuan kita ngajukan, mengaku miskin. Kondisi sosial ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, yakni kebijakan publik. Ketika kita diterapkan, pemerintah melakukan lockdown, ada enggak nanti yang menentang, ada enggak nanti yang masa bodoh? Mengingat jumlah masyarakat kita ada 270 juta, kurang lebih. Vietnam ada berapa? Kemudian tingkat ketaatan pada regulasi di Vietnam dan di Indonesia juga berbeda. Di sana orang takut hukum, Mas. Justru dalam skup yang kecil mereka pun nggak boleh merokok di Vietnam, di tempat-tempat tertentu mereka nggak berani melanggar karena memang ada penegasan sanksi yang jelas. Kalau di sini sanksi itu apakah sudah dijalankan dengan baik? Tidak, sehingga juga berpikir ulang untuk melakukan kebijakan lockdown. Itu tadi masalah. Sekarang kita bicara fakta dan solusi. Solusinya adalah penerapan sanksi yang memang benar-benar tepat. Jangan berbicara soal HAM terlalu dalam ketika kondisi seperti ini. Tahu di India, orang nggak pakai masker, polisi datang, dipukul mulutnya, dipukul bener, pukul mulutnya, kemudian dikasih masker. Kita lihat di beberapa media bahwa hal itu terjadi. Jadi saya melihatnya tegakkan sanksi jika memang ingin efektif, karena ketika tidak, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap COVID-19 ini, dan juga masih ada dinamika yang terjadi. Sebagai contoh, mereka yang menganut teori konspirasi. Ini menarik sekali. COVID itu nggak ada. Ini sempat di Bali ada demonstrasi. Ya itu sah-sah saja, itu sebagai pendapat publik. Kita aku itu sebagai sebuah warna demokrasi. Nah, pemerintah sudah siap tidak ketika nanti lockdown kemudian ada gerakan massa yang sedemikian. Itu aja.
Jadi memang sebenarnya kan di sini pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya Presiden memberikan tambahan 50.000 pada pemegang kartu sembako menjadi totalnya 200.000 per keluarga setiap bulannya. Lalu mempercepat implementasi kartu prakerja yang memang sudah memakan dana itu kurang lebih 10 triliun. Dan pemerintah juga memberikan relaksasi kredit kepada UMKM. Ya. Nah, lalu juga beberapa kebijakan misalnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan beberapa kebijakan lainnya. Nah, kebijakan-kebijakan ini apakah menurut Mas Fargo ini sudah efektif? Berangkat dari tujuan dan cita-cita pemerintah, maksudnya adalah baik. Pemerintah sebagai leading sektor, maksudnya adalah meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Tetapi yang jadi persoalan terkadang adalah pola distribusi yang ada di lapangan. Kita lihat kebijakan publik itu sebelum dilaksanakan harus mengalami beberapa tahapan. Satu yang namanya formulasi. Formulasi itu di dalamnya adalah merumuskan kebijakan publik. Formulasi itu mencakup apa? Di antaranya agenda setting. Agenda setting itu menerima masukan-masukan dari berbagai pihak untuk dirumuskan alternatif kebijakan yang tepat. Oh, dari akademisi sarannya seperti ini, oh dari budayawan seperti ini, oh dari LSM seperti ini, oh dari pemerintah daerah seperti ini, oh dari kacamata pengamat ekonomi seperti ini, oh dari kacamata pengamat hukum seperti ini. Mereka merumuskan dari 100 alternatif bisa jadi, tetapi diprioritaskan yang kira-kira tepat yang mana, formulasi. Yang kedua adalah implementasi. Mohon maaf, sebelum implementasi ada yang namanya adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan adalah mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh pemerintah, yakni memberikan bantuan stimulus, kredit lunak, bantuan sembako, kartu prakerja, itu dilihat sebagai alternatif yang tepat, maka diadopsi itu untuk menjadi sebuah kebijakan melalui Perpres, Permen dan lain sebagainya. Setelah itu implementasi. Persoalannya ada di implementasi atau pelaksana. Karena yang melaksanakan kebijakan publik itu bukan leadernya, bukan leader, akan tetapi implementer, yakni para pelaksana. Siapa? Birokrasi. Siapa? Staf. Yang memang rawan permainan adalah di situ. Rawan permainannya ada di situ. Ini menjadikan sebuah persoalan, Mas Hastu. Persoalan kebijakan itu terkadang orang atau policy maker lebih sulit menemukan atau menganalisis persoalan daripada merumuskan persoalan atau solusi. Ya sekarang kalau nggali persoalan aja salah, bagaimana memberikan solusi kebijakan? Itu satu. Yang kedua, persoalan politis. Ketika para akademisi sebagai tim ahli sudah merumuskan kebijakan ini yang harus dipilih, ketika masuk paripurna, ketika ini tidak sesuai dengan akomodir dari para politisi, bisa saja diubah. Ini persoalannya. Itu Mas. Ya. Oke. Berarti kan kita juga melihat kan ketika masa pandemi ini memang dari beberapa sektor ya, ada ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya, ini juga terdampak akibat dari COVID-19 ini ya Mas Fargo. Nah misalnya di sektor ekonomi nih Mas Fargo, di sektor ekonomi memang pertumbuhan ini agak terhambat, bahkan memang diperkirakan menurut para pengamat ekonomi akan mengalami resesi Indonesia ini. Nah di sisi lain juga terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan korban jiwa akibat COVID-19 ini juga semakin hari semakin bertambah. Nah sebenarnya terkait dengan kebijakan publik dalam penanganan COVID-19 ini lebih difokuskan kepada sektor untuk pertumbuhan ekonomi atau sektor kesehatan kebijakan publik yang sekarang ini. Itu kan dua sisi yang memang harus balance gitu loh, harus seimbang. Iya, harus seimbang gitu. Ini yang mana dulu Mas Fargo yang harus diprioritaskan? Ibaratnya ketika berbicara disuruh memilih, semua harus dipilih.
Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bekerja untuk dua itu. Ibaratnya ekonomi dan kemanusiaan seperti sekeping mata uang yang tidak bisa terlepaskan. Makanya perlu yang namanya kecermatan dalam membaca sebuah persoalan dalam terminologi kebijakan seperti itu untuk merumuskan semuanya. Apa yang harus kalau saya boleh menyarankan, jangan terlalu publis informasi terkait COVID yang menakutkan di media massa. Ini mempengaruhi psikologis masyarakat. Tetapi kita nggak bisa membendung itu karena kebebasan pers, bagian dari kebebasan pers. Tetapi ingat, yang namanya pers bebas itu adalah bebas bertanggung jawab. Yang ini kadang dilupakan oleh teman-teman insan pers. Nah, banyak tagline di media, bersatu melawan corona, Indonesia melawan corona, dan lain sebagainya. Ayo implementasikan itu. Dengan apa? Dengan program yang strategis, dengan action yang strategis, dengan action yang matang, bukan hanya sebatas tagline. Ekonomi misalkan, genjot UMKM, bantu UMKM, bukan hanya statement di televisi kita kucurkan dana, tetapi benar-benar itu dilakukan. Kawan saya pelaku bisnis mas, UMKM, sangat terdampak, bahkan informasi nggak dapat. Stimulus ternyata apa? Bantuan sembako. Kalau saya boleh bilang, mengatakan kalau bisa jangan hanya bantuan sembako, fresh money. Kenapa dengan fresh money? Ketika bantuan itu berupa uang, maka perputaran uang akan bergerak. Ketika perputaran uang bergerak, angka daya beli masyarakat meningkat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, permintaan meningkat. Ketika permintaan meningkat, ekonomi berputar. Ketika ekonomi berputar, ekonomi akan tumbuh. Nah, ini yang kadang menjadi lupa. Mereka bantuan sembako. Kalau aku menyarankan, atau saya menyarankan, bantuan bersifat uang. Ya, soal itu mau dibuat bayar utang, mau buat ini persoalan profesi, kita nggak bisa melarang itu. Setidaknya pemerintah sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk memberikan stimulus dana kepada warga masyarakat yang terdampak. Dan ingat, data itu yang sinkron. Kan kita lihat data BPS, data ini beda semua. Nah, ini yang jadi repot. Kalau aku boleh menyarankan, pemerintah menggunakan data daerah. Kalau data daerah saya melihat lebih tepat. Dan ingat juga, tataran implementer tingkat bawah pemerintah desa, jangan main-main dengan data. Ya ini yang sanksinya belum tersentuh itu justru dari tingkat ujung tombak pelaksana tingkat bawah, RT misalkan, atau perangkat desa. Oh, ini sedulurku tak lebok nih. Nah, ini kan sebuah persoalan. Capacity itu perlu dalam merumuskan, oh ini yang tepat untuk bantu, ini enggak. Kalau saya berarti masyarakat itu bicara bantuan apa? Jangan hanya sembako, cash money. Nah, dengan cash money, daya beli akan meningkat, ekonomi bergerak, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Oke, baik. Terima kasih Mas Arko atas waktunya untuk mencerahkan para pendengar Jalan Demokrasi pada edisi kali ini. Dan terima kasih untuk para pendengar Jalan Demokrasi, dan nantikan podcast kita selanjutnya. Terima kasih Mas Arko.